Halo, perkenalkan nama saya Angelita Felicia Setiawan dari kelas LA 11 dengan mata kuliah Digital Workplace and Technology. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai transformation journey dalam memasuki industri 4.0 dan extension of transformational digital. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang industri 4.0. Jadi, industri ini dimulai dari industri pertama, yaitu 1.0, dimulai pada abad ke-18, yang dimana James Watt menemukan mesin uap untuk produktivitas masyarakatnya. Setelah itu, masuklah ke industri 2.0, yaitu di akhir abad ke-19, yang ditandai dengan penemuan energi listrik, pesawat terbang, dan mobil yang membawa perubahan yang sangat besar. Dilanjutkan pada industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan kemunculan teknologi dan internet. Nah, karena sekarang kita telah memasuki industri 4.0, jadi masalahnya adalah untuk menjadi bisnis yang benar-benar gesit atau agile, itu adalah perjalanan yang multifaset yang melibatkan sejumlah aspek mendasar. Oleh karena itu, kita dapat membingkai transformasi ini dalam konteks 5 dimensi, adalah yang pertama, personal. Personal ini berisikan tentang perjalanan individu, tantangan, pasang surut, apa yang menjadi pemikiran dari seseorang tersebut. Misalnya adaptasi, jadi orang itu merasa harus beradaptasi, maka dirinya harus melakukan transformasi digital, atau adanya keresahan atau persaingan dan inisiatif. Apalagi dalam industri ini adalah banyak sekali persaingan yang kita temui, sehingga setiap perusahaan itu harus memiliki competitive advantage agar perusahaan tersebut tetap maju. Ini berasal dari kebutuhan dalam proses perubahan apapun untuk menetapkan visi dan arah perubahan dan menjadikan struktur tentang bagaimana kita dapat mengorientasikan ulang bisnis dan menekankan nilai, perilaku, dan hasil ke visi. Misalnya ada organizational change, yaitu organisasinya itu mengadakan perubahan karena kita tidak bisa terus-menerus berada di zona nyaman dengan situasi sekarang yang terus berubah seperti itu. Dan adanya open discussion. Nah, yang ketiga itu ada proses. Ini berfokus pada aktivitas perusahaan yang berada di dalam proses bisnis. Misalnya adanya fleksibilitas, seperti pada perusahaan Pizza Hut dengan adanya aplikasinya, hal itu memudahkan pelanggannya untuk memesan produk mereka, dan adanya critical thinking tentang apa yang akan diputuskan. Setelah itu yang keempat ada practice. Ini merupakan perubahan melalui perilaku. Mensistematiskan perubahan dalam hal ini kita dapat membingkai perubahan, realitas baru dan visi baru. Misalnya understand dan inovatif. Pada sekarang ini sebuah perusahaan atau organisasi harus terus melakukan inovasi-inovasi terbaru agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, pace. Ada dimensi kunci waktu atau timing untuk memahami seperti apa dan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan transformasi digital. Misalnya saat teknologinya sudah ada atau terdapat orang-orang yang paham akan teknologi tersebut. Karena misalnya teknologi tersebut sudah disediakan, namun orang-orang yang tidak paham dalam menggunakan teknologi tersebut itu akan sia-sia. Jadi, kesimpulannya adalah 5 dimensi ini saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama yang lain. Jika kita terapkan dimensi-dimensi ini pada saat industri sekarang, yaitu 4.0, akan membuat organisasi yang kita miliki atau kita ikuti dapat agile dengan kondisi yang terus berubah. Jadi sekian dari saya, berikut penjelasan singkatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih.